Membangun karakter positif sejak usia muda adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mempersiapkan masa depan kita. Proses ini membutuhkan upaya dan kesadaran yang terus-menerus dalam menemukan jati diri. Menemukan jati diri adalah proses dalam mengidentifikasi siapa diri kita sebenarnya. Tentunya proses ini sangatlah tidak mudah, namun sangat penting dalam proses membentuk karakter seseorang. Dan ada beberapa cara untuk menemukan jati diri. Yang pertama adalah kenali potensi diri. Mengenali potensi diri adalah suatu proses yang penting dalam membangun karakter dan menemukan jati diri. Potensi diri mencakup kemampuan, minat, bakat, dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Dengan mengeksplorasi diri dan keahlian yang dimiliki tentunya akan membuat kita menemukan jalan hidup yang tepat dan mudah dalam meraih kesuksesan. Misalnya, seseorang yang memiliki bakat dalam seni dapat mengambil jurusan seni atau desain grafis di perguruan tinggi untuk mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Dalam proses ini, ia dapat menemukan jati dirinya dan mengambil keputusan yang tepat untuk meraih tujuannya. Dengan terus berlatih mengembangkan kemampuan, hal ini pastinya membantu untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah menerima kelemahan. Selain potensi, setiap orang pasti memiliki kelemahan. Menerima kelemahan merupakan suatu proses penting dalam membangun karakter yang kuat dan positif. Dalam proses ini, kita harus mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan yang dimiliki serta berusaha untuk memperbaikinya. Misalnya, seseorang yang memiliki masalah dalam mengontrol emosi bisa menceritakan pengalaman-pengalaman di mana emosinya sering meledak dan menyebabkan kerusakan pada hubungan sosialnya. Dalam proses ini, kita dapat menyadari bahwa kelemahannya adalah kurangnya kemampuan dalam mengontrol emosi. Hingga cara untuk mengatasinya adalah dengan berusaha untuk memperbaiki hal tersebut dengan membaca buku atau mengikuti terapi. Menerima kelemahan juga dapat membantu kita untuk menjadi lebih terbuka dan percaya diri. Ketika kita dapat menerima kelemahan, tentunya kita pun dapat menjadi lebih terbuka untuk menerima kritik dan saran dari orang lain, serta menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Tentunya kita harus terus berusaha untuk memperbaiki kelemahan dengan cara yang konstruktif dan positif. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam proses ini. Percayalah, kita pasti dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan menerima kesuksesan dalam hidup. Yang ketiga adalah menentukan nilai-nilai yang dipegang teguh. Mempunyai nilai yang dipegang teguh merupakan suatu ciri khas yang wajib kita punya. Nilai-nilai tersebut tentunya akan membantu kita dalam mengambil keputusan dan memperbaiki diri. Hal ini membentuk dasar pandangan hidup dan menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Dalam menentukan nilai-nilai tersebut, kita perlu mengenali diri sendiri dan memahami apa yang penting bagi diri kita tentunya. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan integritas akan cenderung membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya saat dihadapkan dengan situasi yang memungkinkan untuk berbohong atau menipu demi keuntungan pribadi. Namun dengan nilai kejujuran dan integritas, kita akan memilih untuk tetap jujur dan tidak mengambil keuntungan yang tidak adil. Menentukan nilai-nilai yang dipegang teguh juga membantu kita dalam memperbaiki diri. Ketika kita menyadari bahwa nilai-nilai yang kita pegang belum sepenuhnya tercermin, maka hal yang harus dilakukan adalah berusaha untuk memperbaiki dan mendekatkan diri pada nilai-nilai tersebut. Misalnya, seseorang yang merasa kurang sabar dan emosional dapat memperbaiki diri dengan mempelajari teknik-teknik mengontrol emosi dan menenangkan diri. Dalam menentukan nilai-nilai yang dipegang teguh, kita perlu menghindari nilai-nilai yang tidak konstruktif atau tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Nilai-nilai seperti kebencian, intoleransi, dan kekerasan tentunya tidak bisa dipegang teguh karena dapat merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Yang keempat adalah belajar dari pengalaman. Pengalaman baik dan buruk yang telah dilalui akan membentuk karakter penting untuk menemukan jati diri. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga dan membuat kita semakin memahami diri kita sendiri semakin dalam. Pengalaman baik dapat membantu kita untuk membangun kepercayaan diri, optimisme, dan kegembiraan. Pengalaman ini juga dapat membentuk rasa syukur dan penghargaan terhadap hidup. Misalnya pengalaman mendapatkan pencapaian yang besar dalam karir atau prestasi akademis dapat memberikan kepercayaan diri dan memperkuat motivasi. Namun pengalaman buruk juga dapat memberikan pengalaman yang berharga. Pengalaman seperti kegagalan, kehilangan, dan penderitaan dapat membuat seorang semakin kuat, bijak, dan rendah hati. Melalui pengalaman tersebut, kita dapat memperoleh kekuatan dan keterampilan dalam menghadapi tantangan hidup yang sesungguhnya. Dengan merenungkan pengalaman yang telah dilalui, kita dapat memahami nilai-nilai yang penting, mengetahui arah yang tepat untuk kedepannya. Setelah menemukan jati diri, langkah selanjutnya adalah membangun karakter yang kuat dan positif.
Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah yang pertama, yaitu menjaga integritas. Integritas merupakan karakter yang sangat penting dalam membangun kepercayaan diri. Integritas merujuk pada kejujuran dan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang teguh. Menjaga integritas dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tidak menyalahi aturan, berbicara jujur, dan menghormati orang lain. Dalam menjalani kehidupan, kita perlu mempertahankan integritas dengan tidak mengambil jalan pintas yang tidak etis, misalnya dengan melakukan kecurangan atau menipu dalam bisnis atau kehidupan sosial. Selain itu, menjaga integritas juga membantu berbicara jujur dan terbuka dalam segala hal. Kita harus berani mengatakan kebenaran dan berdiri teguh dengan prinsip, bahkan jika itu menghadapi kritik atau konsekuensi yang tidak nyaman. Terakhir, menghormati orang lain juga merupakan bagian dari menjaga integritas. Kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan menghargai hak-hak mereka. Dengan memperlihatkan sikap yang baik dan menghargai keberadaan orang lain, kita dapat membangun hubungan yang saling menghormati dan saling mempercayai. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan. Mengembangkan kemampuan yang dimiliki adalah hal yang sangat penting dalam membangun karakter yang kuat. Kemampuan bisa mencakup berbagai hal seperti kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan memimpin, kemampuan menulis, atau kemampuan teknis dalam bidang-bidang tertentu. Untuk mengembangkan kemampuan tersebut, kita harus rajin berlatih dan selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Latihan secara terus-menerus dan teratur dapat membantu meningkatkan keahlian dan keterampilan serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dalam proses mengembangkan kemampuan, kita perlu memiliki sikap yang baik seperti kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Yang ketiga adalah berfokus pada tujuan. Ketika sudah menemukan tujuan hidup yang jelas, tentunya kita juga dapat membangun karakter yang kuat dan lebih percaya diri. Tujuan hidup dapat memberikan arah dan motivasi untuk mengejar impian dan meraih keberhasilan. Seseorang yang memiliki tujuan hidup yang jelas dapat menghindari distraksi dan tindakan yang tidak perlu, sehingga menghemat waktu dan energi untuk hal-hal yang lebih penting. Ketika berfokus pada tujuan, ia juga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Namun, menetapkan tujuan saja tidaklah cukup. Kita harus memiliki mentalitas yang positif dan optimis dalam mengejar tujuan tersebut. Ketika mengalami rintangan atau kegagalan, kita harus dapat mengatasi dan memperbaikinya. Kita juga harus berusaha secara konsisten untuk mencapai tujuan dengan membuat rencana dan tindakan konkret yang dilakukan untuk mencapai tujuan, serta memantau atau mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Dalam perjalanan mencapai tujuan ini, kita harus tetap berpegang pada nilai dan prinsip yang dipegang teguh. Hal ini akan membantu membangun karakter yang kuat dan konsisten, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup ini. Yang keempat adalah menjaga hubungan sosial. Dalam membangun karakter yang kuat dan positif, menjaga hubungan sosial yang baik dengan orang lain adalah salah satu hal yang sangat penting. Sebab hubungan sosial yang baik dapat membantu kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Tapi menjaga hubungan sosial yang baik tidaklah selalu mudah. Kita harus memiliki sifat yang baik dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri agar tidak merugikan orang lain. Mampu menghargai dan menghormati orang lain tanpa mengabaikan nilai-nilai dan prinsip yang dipegang teguh. Itu sebabnya ketika sudah bersikap positif dan terbuka, tentunya akan lebih mudah untuk berhubungan dengan orang lain dan membangun relasi yang lebih baik. Namun menjalin hubungan sosial yang baik juga membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang dari orang lain. Kita harus dapat membuka pikiran dan mempertimbangkan pendapat dari ide orang lain meskipun berbeda dengan pendapat dan ide pribadi. Ketika udah bisa menerima perbedaan, akan lebih mudah dan menemukan kesamaan dengan orang lain. Dalam menjalin hubungan sosial yang baik, kita juga harus berani memberi dan menerima saran atau masukan secara konstruktif. Kita harus memberikan saran yang positif dan membantu orang lain untuk meningkatkan diri. Sekaligus juga harus dapat menerima masukan yang diberikan oleh orang lain dengan lapang dada. Dengan menjaga hubungan sosial yang baik, kita akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik dan berhasil dalam kehidupan. Karena di dalam hubungan sosial kita akan belajar tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan etika yang ada dalam bermasyarakat. Dengan begitu tentunya akan lebih mudah untuk menemukan tujuan hidup dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi menurut kalian, apa yang dapat dilakukan untuk menerima perbedaan dalam hubungan sosial dengan orang lain? Dan apakah kamu menghadapi kesulitan dalam menerima perbedaan tersebut?
tuliskan di kolom komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.